Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-share suatu file melalui Google Drive. Yang pertama, Anda harus terlebih dahulu mengakses Gmail Anda. Setelah Anda masuk ke akun Gmail, selanjutnya Anda klik tombol Google Apps di sudut kanan atas, maka akan tampil tampilan seperti ini. Anda pilih Google Drive, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini adalah file-file dan folder-folder yang ada di dalam Google Drive Anda. Nah, untuk membuat folder baru, ya, Anda tinggal mengklik My Drive, kemudian klik New Folder. Nah, kemudian Anda ketikkan misalkan class 1 create. Nah, maka ini adalah folder baru tempat nanti Anda ingin menyimpan file yang akan Anda share. Nah, selanjutnya Anda buka lokasi tempat penyimpanan file yang Anda akan share. Misalkan filenya adalah ini. Selanjutnya klik kiri, tahan, geser file tersebut, dan lepaskan di dalam folder My Drive class 1 yang telah dibuat tadi. Oke, upload selesai. Selanjutnya Anda close, ya. Nah, bagaimana cara men-share file ini menggunakan link? Caranya adalah klik kanan pada file tersebut, kemudian klik share, atau bisa juga dengan mengklik get shareable link jika Anda ingin mendapatkan link yang nantinya dapat Anda share ke siapapun yang Anda ingin bagikan. Nah, misalkan saya contohkan klik share. Nah, maka selanjutnya akan ada muncul tampilan seperti ini. Ini bisa Anda klik, ya, kotak ini dengan Anda isi dengan alamat email address yang Anda akan share. Nah, tapi bisa juga Anda mengklik menu advance. Saya lebih menyukai menu ini karena kita dapat mengatur atau men-set dengan lebih detail. Nah, dari sini dapat kita lihat awalnya file ini adalah bersifat private. Artinya hanya Anda yang dapat mengaksesnya. Nah, untuk agar file ini dapat Anda bagikan ke orang lain, ya, maka Anda harus mengganti pengaturan private ini dengan cara mengklik change, ya. Selanjutnya, ini kan awalnya off, ya, specific people, artinya file tersebut hanya dapat dibagikan ke orang-orang tertentu saja melalui alamat email. Tapi ketika Anda ingin file tersebut dapat diakses oleh banyak orang, maka Anda dapat mengklik dua pilihan di atas ini. Nah, bisa on public on the web atau on anyone with the link. Nah, untuk amannya lebih baik yang nomor 2, ya. Kenapa tidak on Stipa Riau? Karena ketika kita mengklik on Stipa Riau, hanya akun Stipa Riau yang dapat mengakses file tersebut. Jadi artinya orang yang telah kita bagikan link tersebut, ketika mengklik link tersebut dia harus login menggunakan akun Stipar. Nah, masalahnya ketika misalkan orang yang kita bagikan tidak memiliki akun Stipar, maka dia tidak akan dapat mengakses file tersebut. Oleh karena itu lebih aman pilihan nomor 2. On anyone with the links, artinya siapapun yang mempunyai link atau yang kita bagikan linknya, maka dia dapat mengakses dan tidak dibutuhkan sign in. Nah, kemudian klik save. Sebelum klik save, mungkin di akses ini bisa kita atur, ya. Ini ada can edit, can comment, can view. Kita klik can view, artinya orang yang kita share hanya dapat melihat, ya, tetapi tidak dapat mengedit file yang kita share. Nah, selanjutnya klik save, ya.
setelah kita klik save ya, maka yang di bawah ini masih bisa Anda ubah, tapi dalam kali ini saya tidak pilih ya. Langsung saja di atas ini ada link to share. Kalau Anda lihat link ini kan terlalu panjang ya. Artinya kalau link ini Anda klik Ctrl A, Anda blok, kemudian klik kanan, copy, dan Anda pindahkan ke tab baru ya. Anda copy paste, Anda paste di sini. Itu kan terlalu panjang linknya ya, sehingga akan susah untuk diingat ya. Nah, maka kita lihat file tersebut akan muncul ya. Ini adalah file tadi yang berada di dalam Google Drive kita, dan langsung bisa kita download. Nah, bagaimana cara untuk ya menyingkat link yang panjang yang berasal dari Google Drive tadi ya? Maka Anda bisa menggunakan Bitly ya. Jadi Bitly ini aplikasi bitly.com ini ya, situs bitly.com ini dapat Anda gunakan untuk menyingkat ataupun membuat link yang panjang tadi menjadi lebih sederhana. Nah, untuk dapat menggunakan secara maksimal aplikasi ini, Anda harus login, harus daftar terlebih dahulu ya, registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah Anda terdaftar, Anda harus login atau sign in. Nah, setelah itu tinggal Anda klik create ya. Nah, pada bagian kotak ini Anda klik kanan dan klik paste ya. Maka ini adalah file yang link yang panjang tadi akan berubah secara otomatis menjadi sederhana seperti ini dan mudah diingat tentunya ya, bit.ly /33rn4ce. Tapi ini kan masih susah untuk diingat ya. Supaya dapat diingat dengan mudah, maka kita bisa rename link yang sudah dibuat tadi ya, di blog, kemudian Anda hapus dan Anda bisa ketikkan alamat link baru, misalkan bit.ly template ya, template ICPSP misalkan 2020. Seandainya Anda ingin memberikan tanda strip pun di sini boleh ya. Jadi link baru tadi menjadi bit.ly template strip ICPSP 2020. Oke, setelah selesai Anda bisa meng-add ya untuk judul dari link tadi, misalkan judulnya adalah ICPSP ya 2020. Nah, setelah itu Anda bisa klik save ya untuk men-save link baru yang Anda buat. Kemudian Anda coba klik copy ya. Anda buka di new tab ya. Nah, kita lihat linknya menjadi lebih sederhana ya. Nah, selanjutnya Anda bisa coba klik enter, maka Anda juga terhubung ke file tadi ya. Nah, tapi dengan link yang sederhana dan mudah diingat tentunya. Nah, ini bisa kita download ya dengan cara mengklik tanda download ini. Maka kita lihat file tadi akan otomatis terdownload ya, dan dapat Anda buka tentunya. Nah, demikianlah tutorial singkat mengenai bagaimana cara men-share suatu file ya menggunakan Google Drive ya, kemudian bagaimana menyederhanakan link untuk men-share file tadi menggunakan website Bitly ya. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin men-share suatu form ya. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana ingin men-share suatu form ya. Anda buka kembali Google Drive Anda ya. Selanjutnya misalkan saya ingin men-share form ini ya.
Nah, kebetulan kemarin saya pernah membuat ujian online untuk mata kuliah aplikasi komputer ya. Ini adalah contoh formnya. Bagaimana tampilannya dapat kita lihat di sini ya dengan mengklik tombol preview ya. Oh, di sini waktunya sudah habis ya. Nah, kita ubah dulu setting waktunya dengan mengklik respon, kemudian kita aktifkan kembali penerimaan responnya. Jadi accepting response ya. Oke, kita akses kembali tampilan formnya. Nah, ini adalah tampilan form misalkan untuk ujian aplikasi komputer. Nah, ini biodata yang harus diisi oleh mahasiswa. Nah, misalkan namanya Ihsan, kemudian NIM-nya 123 ya, next. Nah, selanjutnya soal praktik 1 keluar nih ya. Mahasiswa diminta untuk menggambarkan atau menuliskan reaksi di bawah ini menggunakan aplikasi CamDraw ya. Dan ini adalah untuk mengupload jawaban file hasil gambaran tadi. Nah, ketika sudah diupload, untuk masuk soal kedua, Anda bisa lihat next ya. Di soal kedua di sini juga ada mendownload soal ya. Download file Excel soal praktik 2 dengan mengakses link. Nah, link ini tadi juga saya buat, saya sederhanakan menggunakan web bit.ly ya, agar lebih mudah untuk diingat. Nah, oke, sekarang yang ingin saya bahas adalah bagaimana men-share form tadi ya, atau mendapatkan link untuk mengakses form tadi dengan lebih sederhana. Caranya adalah klik send ya. Nah, kemudian pada gambar link ini Anda klik. Nah, ini kan linknya panjang ya. Walaupun Google Form menyediakan shorten URL atau dapat menyederhanakan link yang panjang ini ya dengan mencentang shorten URL, tapi tetap linknya masih panjang dan susah diingat. Bisa Anda baca ya. form.gle/ouzk bla 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 bla. Jadi sangat susah untuk diingat. Maka cara menyederhanakannya lagi, bagaimana caranya? Gampang sekali ya. Anda blok, kemudian Anda klik copy ya. Anda buka kembali bit.ly tadi, create lagi ya. Kemudian Anda paste URL yang panjang tadi di sini. Kemudian Anda create. Maka akan jadi seperti ini ya. Ini bisa kita edit, misalkan tadi soal ya. Soal misalkan ya. UAS Applikom Stipar misalkan ya. Nah, tinggal di save. Nah, kemudian Anda klik copy ya. Kita misalkan akses di sini. Kita pastekan di sini link tadi. Linknya kita lihat bit.ly soal strip UAS strip Applikom strip Stipar. Kemudian kita klik enter. Maka secara otomatis Anda akan dapat mengakses halaman ujian tadi ya. Nah, halaman ujian ini kalau misalkan waktunya sudah habis, dapat Anda nonaktifkan ya dengan cara tadi mengakses file respon ya. Mana file respon? Ini file respon, kemudian accepting responnya kita geser ke kiri sehingga menjadi not accepting response ya. Kemudian kita coba apakah masih dapat diakses. Link yang sama ya, enter. Oke, jadi form ini sudah tidak lagi menerima respon, artinya dikarenakan waktunya sudah habis. Nah, oke, demikianlah tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.